Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Ini artinya BI sudah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis poin sejak Agustus 2022 hingga saat ini. Keputusan diambil Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pekan lalu, Saudara. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1%. Setidaknya selama semester 1 tahun ini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut kenaikan suku bunga sudah cukup memadai. Dengan catatan tidak ada lagi situasi ekonomi yang akan terjadi di luar dugaan Bank Indonesia. Baiklah, selamat sore kepada teman-teman AM2, khususnya buat Miss Yusnita Octavilia sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar keuangan dan juga jenis sekuritas finansial. Sebelum itu, tadi kita sudah melihat sedikit dari artikel di mana BI atau Bank Indonesia boleh menaikkan suku bunga sampai dengan 5,75% dengan basis poin yaitu 25 basis poin. Nah, kenapa sih BI ini boleh menaikkan suku bunganya sampai dengan 5,75% dan apa sih dampak dan manfaat dari suku bunga yang telah dinaikkan ini? Nah, sebelum membahas kasus ini lebih dalam atau lebih jauh lagi, alangkah baiknya bagi kita untuk memperdalam atau membahas tentang apa sih pengertian dari pasar keuangan ini. Nah, pertama itu adalah pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan itu adalah tempat membeli atau menjual, memperdagangkan aset keuangannya, seperti saham, pasar komoditas, pinjaman antar bank, produk berjangka, dan juga banyak lainnya. Pasar keuangan ini adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau kooperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham ataupun obligasi. Laman Otoritas Jasa Keuangan, di mana dia ini mendefinisikan pasar keuangan itu adalah penanaman modal yang biasanya berjangka panjang untuk mengadakan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan juga surat berharga lainnya. Nah, selanjutnya saya kemudian akan membahas tentang fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang di sini saya bagi menjadi 4. Poin yang pertama itu adalah fungsi pasar uang sebagai sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan di sini bermanfaat untuk orang yang membutuhkan uang. Nah, di sini pasar uang itu kan mempertemukan antara orang yang memiliki uang dengan orang yang membutuhkan uang. Nah, di sini orang yang membutuhkan uang itu menganggap bahwa uang atau dana yang diberikan oleh pemilik uang itu sebagai sumber dari pembiayaan usaha mereka. Poin yang kedua adalah fungsi pasar uang sebagai sumber investasi. Nah, kalau tadi sumber pendanaan itu kan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan uang. Nah, kalau di sini sumber investasi itu bermanfaat bagi orang yang memiliki uang. Ini dalam kasus ini orang yang memiliki uang atau kita sebut sebagai pemilik modal itu menyalurkan kelebihan dana mereka kepada pencari modal atau peminjam modal. Yang ketiga adalah kita menjaga stabilitasi sistem keuangan lewat transaksi jual beli keuangan yang dilakukan di dalamnya. Yang terakhir itu manfaatnya adalah kita menjadi fasilitator untuk investasi, yakni dengan menyediakan pinjaman dalam jangka waktu pendek, baik dalam maupun luar negeri kepada orang yang membutuhkannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis sekuritas finansial. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, sekuritas itu adalah bukti utang atau bukti pernyataan modal. Contohnya itu seperti saham, obligasi, wesel, sertifikat, atau deposito. Nah, sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, sekuritas itu adalah bukti utang atau piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Gitu. Nah, dari kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekuritas itu adalah sebuah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Itu sebabnya dalam kegiatan investasi, sekuritas ini menjadi objek utama yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan gitu, baik dari investor, perusahaan efek, hingga pengawasnya. Jenis-jenis dari sekuritas
adalah ada dua, yaitu obligasi atau surat berharga, yang kedua adalah ekuitas atau saham. Nah, obligasi atau surat berharga ini adalah surat utang, yaitu surat sertifikat berharga yang dijual entitas guna untuk mendapatkan pinjaman dari investor dengan imbalan bunga tertentu. Contohnya itu seperti sekuritas ini seperti utang negara atau SUN, surat utang negara, atau saving bond retail atau SBR, atau yang contohnya itu seperti tadi sekuritas syariah berupa saku. Nah, yang kedua ada jenisnya, ada saham atau ekuitas. Ini adalah jenis sekuritas ini lebih populer dengan istilah saham gitu. Seperti yang mungkin telah kita pahami, saham itu adalah presentasi kepemilikan seseorang atas sebuah usaha dengan presentasi berbentuk lot atau lembar saham. Contohnya itu, contoh sekuritas saham ini seperti dividen, reksadana, dana investasi real estate atau DERA, dan sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan sendiri itu umumnya itu terbagi atas dua ya kalau di Indonesia. Yang pertama itu ada lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Yang membedakan apa? Nah, seperti yang kita tahu kan kalau misalnya lembaga keuangan bank, yaitu kayak bank sentral, bank syariah, yaitu yang memberikan jasa perbankan. Nah, jadi mereka itu merupakan lembaga perantara keuangan yang memberikan wewenang untuk menyimpan, menyalurkan, meminjamkan, dan menerbitkan banknote kepada nasabah mereka. Sedangkan kalau untuk lembaga keuangan non-bank, nah itu yang kayak asuransi, pegadaian, dana pensiun, bursa efek. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang fungsi lembaga keuangan. Nah, di sini saya membagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, mereka memberikan jaminan keamanan menyimpan uang. Nah, yang kedua itu memberikan informasi pada nasabah. Nah, misalnya ada nasabah mau ambil produk di KPR. Pihak lembaga keuangan itu harus memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya kepada nasabah. Jadi nggak ada yang boleh dikurang, nggak ada yang boleh dilebih-lebihin, pokoknya harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada nasabah gitu loh. Yang ketiga, mereka melancarkan pertukaran produk yang dilakukan secara kredit maupun tunai. Nah, yang keempat ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Sekarang itu semuanya butuh uang. Semua itu butuh cara cepat. Sekarang kan udah ada internet banking, atau kayak misalnya kalau kita pakai Livin Mandiri atau QRIS yang cuma scan barcode doang, itu kita bisa melakukan pembayaran, transfer, terus pembayaran cicilan dan segala macam. Itu sangat berguna. Jadi lembaga keuangan ini memberikan kita fasilitas yang benar-benar dibutuhin sama kita sekarang gitu loh. Yaitu ada peningkatan tingkat suku, penentuan tingkat suku bunga. Nextnya kita akan masuk ke teori Lionable Funds. Teori Lionable Funds ini dikembangkan oleh sekelompok ekonom klasik pada abad ke-19. Nah, menurut teori tersebut, tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi atau hubungan, ya kan? Hubungan antara supply dan permintaan terhadap dana tersebut yang untuk diinvestasikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi supply dari Lionable Funds, yaitu yang pertama itu ada household, atau kayak bisa disebut dengan rumah tangga kan kita ini. Nah, ini kayak jika suatu suku bunga itu tinggi atau penghasilan meningkat, tabungan rumah tangga itu kayak semakin bertambah. Nah, itu akan meningkatkan penawaran. Nah, yang kedua itu ada sektor bisnis. Nah, sektor bisnis itu kayak bisa kita bilang dengan sektor usaha ini ya kan. Nah, ini kayak kelebihan khas pada usahanya itu kan yang diinvestasikan dalam jangka pendek. Nah, ini akan meningkatkan penawaran kita juga. Terus yang ketiga ada government atau pemerintah. Nah, mempengaruhi dana melalui bank sentral. Nah, ini merupakan faktor yang dominan dalam menentukan besar kecilnya penawaran. Terus yang terakhir ada investor asing. Nah, semakin banyak investor asing yang tertarik kan dari luar negeri itu memberikan setoran dananya atau menginvestasikannya ke suatu negara. Semoga aja kan ke Indonesia itu kan biar penawaran kita akan naik. Oke. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga yang dibayarkan kepada penabung maupun kepada peminjam tergantung pada yang pertama itu ada tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan
Ya dong, pasti kita akan bergantung pada tingkat pengembalian yang berharap dari produsen dari modal yang diinvestasikan. Tentu kan kita ingin mendapatkan return yang lebih dari modal yang sudah kita investasikan. Nah, yang kedua itu ada preferensi waktu. Nah, preferensi waktu dan konsumen dan penabung untuk konsumsi sekarang atau di masa depan. Itu kayak di masa sekarang atau di masa depan. Terus selanjutnya itu ada kondisi internal bank. Apakah bank itu sedang membutuhkan dana atau tidak. Nah, jika dana menumpuk sementara penyalurannya dananya sulit, maka mungkin dana simpanannya itu akan turun. Demikian juga kayak sebaliknya kan. Jika bank kekurangan dana, kemungkinan dana simpanannya akan meningkat. Oke, nextnya adalah tingkat inflasi dan suku bunga. Nah, tingkat inflasi dan suku bunga ini berfluktuasi sepanjang waktu. Nah, dalam jangka panjang, suku bunga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang diperkirakan inflasi berdampak meningkatnya suku bunga apabila inflasi tinggi. Secara seharusnya suku bunga juga akan meningkat. Meskipun kayak walaupun dalam praktiknya itu kan tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Terus sedangkan sebaliknya pendapatan atau daya beli investornya akan menurun. Oke, nextnya kita akan masuk ke struktur bunga. Nah, struktur suku bunga. Misalnya kayak ada laba yang diinginkan cadangan wajib pajak atau cadangan kredit. Cadangan kredit macet atau biaya operasional yang dibebankan ke setiap peminjam. Terus selanjutnya ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini sangat berpengaruh terhadap suku bunga yang ditawarkan. Semakin panjang jangka waktu, maka akan semakin tinggi suku bunga yang ditawarkannya. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh besar risiko yang dihadapi di masa yang akan datang. Terus selanjutnya kita masuk ke loyalitas nasabah yang nextnya. Nah, loyalitas nasabah. Kita tengok loyal nggak nasabah itu di bank itu atau enggak. Nah, loyalitas nasabah di dunia perbankan, nasabah biasanya diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu nasabah biasa atau nasabah primer. Nah, nasabah biasa itu adalah mereka yang jarang atau tidak sering melakukan kegiatan pembelian di bank tersebut. Sedangkan yang nasabah primer itu yang nasabah yang aktif, loyal untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, pasti. Terus yang ketujuh ada lembaga pemerintah. Nah, melalui bank sentral, kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Nah, baik merupakan pembatasan tingkat suku bunga atau dengan cara menurunkan atau menaikkan suku bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Itu juga pasti ikut mempengaruhi suku bunga di pasar uang. Terus selanjutnya ada tingkat persaingan. Artinya tingkat suku bunga pasar lokal maupun global ikut mempengaruhi tingkat suku bunga suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita menentukan suku bunga pinjaman atau saham atau obligasi. Nah, maka suku bunga dasarnya itu harus ditambahkan dengan yang pertama itu ada premi inflasi atau inflation premium yang mencerminkan inflasi sepanjang umur pinjaman. Nah, tingkat inflasi ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman. Terus ada agio risiko gagal, default risk premium, yang mencerminkan kemungkinan pinjaman tidak dilunasi kembali. Artinya kemungkinan pinjaman tersebut yang dibiayai itu macet dengan berbagai sebab. Yang ketiga ada agio likuiditas atau liquidity premium yang mencerminkan derajat likuiditas suatu sekuritas. Terus yang keempat ada premi risiko maturitas atau maturity risk premium yang merupakan kayak kompensasi jatuh harga saham karena naiknya suku bunga dan tambah panjangnya jangka waktu sekuritas akan bertambah penurunan harganya. Terus yang kelima ada tingkat keuntungan. Artinya bagi bank yang menyalurkan kredit ada komponen keuntungan yang dimasukkan dalam kredit yang ditawarkan, yang besarnya tergantung kebijakan pimpinannya mungkin. Terus yang keenam kita masuk ke biaya operasional. Ya, utamanya bagi bank yang menyalurkan kredit, biaya operasionalnya pasti kita akan memasuki biaya operasional juga dalam bunga kredit yang ditawarkan. Terus yang terakhir, yang ketujuh, ada cadangan kredit.
Nah, ini kan juga bagi bank yang menyalurkan kredit komponen, cadangan kredit macet ini juga harus dimasukin dalam bunga kredit yang ditawarkannya. Nah, inflasi dan suku bunga itu saling berkaitan. Kayak hal ini sering diungkapkan dalam teori ekonomi makro. Inflasi itu kayak merujuk pada ya kan kayak tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Kayak semakin tahun ke tahun kayak barang yang kita beli itu kayak semakin mahal. Sementara kan suku bunga di Indonesia itu kayak menuju pada tingkat suku bunga yang diatur oleh Bank Indonesia. Kayak biasanya dikenal sebagai BI rate atau suku bunga BI. Misal ini kayak mengajukan formula yang menjelaskan hubungan antara suku bunga dan inflasi itu kan. Nah, rumusnya kayak 1 ditambah I sama dengan 6 kurung 1 tambah R dalam kurung, habis itu tutup kurung, habis itu 1 tambah P, ini P ya bacanya, atau kayak I sama dengan R tambah P tambah R kali P. Nah, di mana I itu adalah suku bunga nominal, R itu suku bunga real, dan P ini inflasi yang diperkirakan. Nah, contoh, mungkin saya akan memberikan contoh kecil. Kayak saat ini harga 1 kilo beras itu kayak 1.000 ya kan. Contoh 1.000. Nah, jika saya meminjamkan 10.000, berarti saya kan kayak meminjamkan 10 kilo beras. Nah, jika aku ingin menginginkan bunga 10% per tahun, berarti saya itu kayak ingin 10 kilo beras itu menjadi 11 kilo. Nah, misalnya terjadi inflasi 20% per tahun. Nah, dalam setahun kemudian saya akan menerima 10.000 tambah bunga yang saya dapat tadi 1.000. Jadi totalnya jadi 11.000. Nah, harga beras saya itu mungkin telah naik dengan inflasinya. Ya 1.000 jadi 1 tambah 0,2. Jadi itu mungkin dapatnya sekitar 1.200 per kilogram. Maka saya itu hanya dapat membeli beras 9,16 kilogram, bukan 11 kilo, karena terjadinya inflasi tersebut. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen suku bunga dan juga target curve. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai suku bunga. Suku bunga ini itu adalah nilai yang ditawarkan itu bagi mereka yang memiliki dana dan kepada mereka yang ingin meminjam dana tersebut. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mengetahui dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama itu adalah kebutuhan dana pada bank. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu misalkan pada suatu bank jumlah tingkat permintaan pinjaman secara kredit itu meningkat, sementara dana yang pada di bank itu tidak mencukupi. Oleh karena itu, apa langkah yang harus dilakukan bank? Tentunya bank itu harus menaikkan suku bunga simpanan. Oleh karena itu, masyarakat akan menggebu-gebu untuk menyimpan duit mereka di bank. Dengan itu, makanya bank bisa memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman secara kredit. Oke, dan yang kedua itu adalah target laba yang diinginkan. Nah, jadi yang dimaksud sini adalah bank tentunya itu tidak hanya tentunya bank ini ingin mendapatkan keuntungan kan, tapi selain mendapat keuntungan kan tentunya mereka harus menutupi biaya-biaya yang mereka keluarkan, apakah itu biaya operasional atau misalnya membayar pajak. Tentunya mereka tidak memerlukan biaya. Bagaimana cara mereka itu? Oleh karena itu mereka juga harus berpikir, mereka mempertimbangkan berapa target laba yang ingin mereka capai. Tentunya target laba yang mereka capai ini mereka timbangkan, oh kira-kira mungkin minimal suku bunga kita secara simpanan maupun suku bunga pinjaman kredit itu mereka harus pertimbangkan apakah yang mereka tawarkan itu dapat mencukupi atau misalnya menutupi biaya operasional mereka dan mereka sudah membayar pajak. Yang ketiga itu adalah kualitas jaminan. Nah, misalkan seseorang itu ingin meminjam uang pada suatu bank tapi nilainya ini besar, lantas gimana? Tentunya bank tidak bisa langsung menerima, oh saya akan memberikanmu, tidak mungkin. Oleh karena itu tentunya orang yang ingin meminjam uang secara kredit ini kepada bank, mereka akan memberikan suatu jaminan. Oleh karena dengan itu bank bisa menilai, oh jaminan yang diberikan pada orang yang diberikan oleh orang yang meminjam uang itu, mereka bisa menilai apakah kualitasnya itu tinggi atau rendah. Kalau misalkan kualitasnya tinggi, maka kemungkinan resiko bunga kredit macetnya itu relatif rendah. Oleh karena itu mereka bisa memberikan suku bunga pinjaman yang relatif rendah. Dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah yang saya maksud sini ada, tentunya kita tahu kan kalau misalkan Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Oleh karena itu, bank sentral ini itu fungsinya sebagai pengawasan dan juga mereka menentukan suku bunga acuan. Nah, jadi yang saya maksud, mengapa kebijakan pemerintah ini merupakan faktor yang mempengaruhi suku bunga? Karena
jika bank sentral itu mengeluarkan berapa suku bunga acuannya, tentunya masing-masing bank yang menawarkan suku bunga pinjaman kredit maupun suku bunga simpanan, tentunya mereka mematuhi berapa suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh bank sentral ini. Nah, oleh karena itu merupakan faktor yang mempengaruhi komponen suku bunga. Yang selanjutnya adalah jangka waktu pinjaman. Nah, jangka waktu pinjaman yang dimaksud sini adalah jika misalkan seseorang ingin meminjam uang pada satu bank dalam jangka waktu pinjaman tertentu. Nah, tergantung. Jika jangka waktu pinjamannya itu sebentar atau relatif pendek, biasanya risiko suku bunga pinjaman kreditnya itu macet relatif rendah. Jadi bank ini bisa memberikan suku bunga pinjaman kredit yang relatif rendah. Dan begitu pula sebaliknya, jika misalkan jangka waktunya panjang atau itu bisa dalam jumlah yang besar, kemungkinan risiko macetnya itu relatif tinggi. Dan karena itu bank tentunya akan memberikan suku bunga yang relatif tinggi dan begitu pula. Yang selanjutnya adalah reputasi perusahaan. Nah, kalau yang dalam kasus ini itu mengenai suatu badan usaha atau perusahaan yang ingin meminjam uang kepada bank. Jadi yang dimaksud ini, jika misalkan perusahaan ingin meminjam uang pada bank, tentunya bank akan menilai bagaimana reputasi perusahaan tersebut. Jika reputasi perusahaan tersebut itu bagus, misalkan itu baik itu terkenal atau misalkan bagaimana reputasi, yang penting reputasi perusahaan itu bagus, maka kemungkinan besar itu bank akan memberikan suku bunga yang relatif kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai video yang dikasih oleh teman saya. Mengapa BI itu menaikkan suku bunga? Mengapa? Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu, kalau misalnya suku bunga ini dinaikkan, apa dampaknya? Nah, dampak yang pertama itu mengapa? Dampaknya itu, yang pertama itu adalah jika suku bunga dinaikkan, itu biasanya alasan yang pertama itu adalah untuk mengendalikan inflasi. Jadi kalau misalkan inflasi sudah melewati batas, BI sebagai bank sentral tentunya akan menaikkan suku bunga acuan. Mengapa dinaikkan suku bunga acuan? Karena jika dinaikkan suku bunga acuan, maka biasanya perusahaan-perusahaan yang ingin meminjam uang itu melihat suku bunganya itu naik, otomatis mereka akan berpikir, jika bisa, apakah saya bisa mengembalikan hutang-hutang itu sambil membayar bunga-bunga? Nah, kemudian perusahaan akan berpikir 2 kali. Oleh karena itu, biasanya permintaan atas pinjaman sisa kredit itu biasanya berturun. Nah, dampaknya dari menaikkan suku bunga ini itu yang ada dampak baiknya. Yang pertama tentunya kita bisa lihat itu adalah untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua itu bisa nilai pertukaran rupiah Indonesia ini bisa naik. Jadi karena investor-investor asing itu mulai tertarik nih dengan Indonesia, itu kan modal-modal. Jadi modal asingnya ini masuk ke Indonesia, modal-modal asing itu masuk ke Indonesia, jadinya nilai pertukaran rupiah di Indonesia itu naik. Nah, dari sini juga kita bisa lihat kalau misalkan modal asing di Indonesia ini juga bisa naik. Dan juga dan yang terakhir itu adalah bunga deposito juga naik. Lantas apa dampak negatifnya? Yang pertama itu bisa kita jika misalkan suku bunga naik, otomatis inflasi akan menurun. Lantas apa penyebabnya? Lantas apa akibatnya? Akibatnya itu adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bisa menurun. Jadi pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita ini bakal terhambat. Yang kedua, suku bunga kredit naik, dan yang terakhir itu bisa jadi pertumbuhan kredit di dunia perbankan itu terganggu. Adalah yield curve normal. Kalau yang normal itu gimana nih? Apa artinya? Kalau yield curve normal itu biasanya adalah harga hasil dari obligasi yang jangka pendek itu relatif lebih rendah dibandingkan yang jangka lebih tinggi punya. Nah, biasanya yang yield curve normal itu merupakan suatu petanda bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu sedang berkembang. Yang kedua itu adalah yield curve datar. Nah, kalau datar ini kalian bisa lihat itu datar aja seperti garis horizontal doang. Nah, ini artinya apa? Itu adalah hasil dari suatu obligasi, baik itu jangka panjang maupun sampai ke jangka pendek, itu tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi bayangkan aja, misalkan kamu berinvestasi 2 tahun versus yang berinvestasi selama 30 tahun, itu sama saja. Memang biasanya ini cukup merugikan karena jika misalkan kita berinvestasi selama 30 tahun itu resikonya memang lebih tinggi, tapi kemungkinan keuntungan yang kita dapatkan itu juga kemungkinan lebih tinggi. Dan yang ketiga itu adalah yield curve terbalik, atau biasanya kita bisa sebut dengan inverted. Nah, inverted ini biasanya itu merupakan tanda-tanda bakal terjadinya suatu resesi. Mengapa? Karena biasanya itu karena pada yield curve ini itu menandakan bahwa hasil dari rate
jangka yang lebih rendah itu biasanya lebih tinggi dibandingkan yang jangka lebih panjang. Nah, yang ini menunjukkan bahwa biasanya itu bank sentral atau misalkan BI itu akan menaikkan suku bunga acuan. Jadi, sesuai yang saya jelaskan tadi, jika suku bunga acuan itu dinaikkan, maka dia akan menghambat inflasi. Atau biasa kita bilang dengan melawan inflasi. Dengan melawan inflasi ini, biasanya itu jangka waktu yang pendek ini biasanya agak terganggu. Nah, dari yang jangka waktu pendek ini terganggu, para investor mulai berpikir, kemungkinan tahun depan ini itu suku bunga akan rendah, tapi pertumbuhan ekonomi juga rendah. Jadi dari investor yang mulai berpikirin, oh berarti tahun depan ini aku bisa lari ke obligasi. Mengapa? Karena kalau misalkan obligasi dan jangka waktu panjang itu mereka memang berinvestasi. Namun meskipun berinvestasi dalam bisa dibilang nilai yang cukup rendah, tapi mereka mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Nah, yang di sini itu merupakan tanda-tanda sebuah resesi. Oke? Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.